Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran Bahasa Arab untuk kelas 7 MTS semester ganjil. Media ini disusun oleh Siti Latifatun Hasanah, Almaratul Muttaqiyah, Vina Dewi Fitriana, dan Titik Dinamika, dengan bimbingan dan arahan dari dosen pengampu mata kuliah PPA IT, Ustadz Syamsul Ma'arif MTDI. Semoga bermanfaat. Untuk kelas 7 pada bab 1 membahas tentang materi yang bertemakan at-ta'aruf, yang artinya perkenalan. Sebelum memasuki materi, perlu kita ketahui kompetensi inti dan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Berikut adalah kompetensi inti dari 1 sampai 4. Dan berikut adalah kompetensi dasar dari bab ta'aruf. Selanjutnya, langsung saja ke proses pembelajaran tentang bab ta'aruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bina nabda hadhihi dirasah fi hadha as-sabah bi qira'ati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum? Bi khair, alhamdulillah. Sabahal khair, sabahan nur. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bab ta'aruf. Di sini terdapat hiwar bainal azam dan naufal, yaitu percakapan antara azam dan naufal. Ungdur wa'id. Lihatlah dan ulangi. Azam, assalamualaikum. Naufal, waalaikumsalam. Azam, ahlan ya sahlan. Selamat datang. Naufal, ahlan bik. Selamat datang juga. Azam, ismi Azam. Masmuka? Namaku Azam. Siapa namamu? Naufal, ismi Naufal. Namaku Naufal. Azam, kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Naufal, bi khairin alhamdulillah. Wa anta? Baik, alhamdulillah. Dan kamu? Azam, bi khairin alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Naufal, min aina anta ya Azam? Dari mana kamu Azam? Azam, ana min Malang, Jawa Syarqiyah. Saya dari Malang, Jawa Timur. Naufal, hal anta Malanji? Apakah kamu orang Malang? Azam, na'am, ana Malang. Wa min aina anta ya Naufal? Ya, saya orang Malang. Dan dari mana kamu Azam? Naufal, ana Bogori. Ana min Bogor, Jawa luar biasa. Saya orang Bogor, saya dari Bogor, Jawa Barat. Azam, hada ahi ismuhu Mahmud, wa mudarrisun, wa min Samarinda. Ini saudaraku, namanya Mahmud. Dia seorang guru, dia dari Samarinda. Naufal, ahlan wa sahlan ya Mahmud. Faman hada ya Azam? Selamat datang Mahmud. Dan siapakah ini Azam? Azam, hada sadiqi ismuhu Ahmad, wa tabibun, wa min Jakarta. Ini temanku, namanya Ahmad. Dia adalah seorang dokter. Dia dari Jakarta. Naufal, ahlan wa sahlan ya Ahmad. Selamat datang Ahmad. Selanjutnya, kita akan belajar tentang at-tarkib, yang terdiri dari isim dhamir munfasil, yaitu kata ganti. Kemudian isim isyarah, yaitu kata tunjuk. Kemudian isim istifham, yaitu kata tanya, dan mubtada dan khobar. Baiklah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang isim dhamir munfasil atau kata ganti. Berikut adalah contohnya. Mari kita baca bersama-sama ya anak-anak. Ana Azam, ana tolibun. Kemudian ana Hilyah, ana tolibatun.
Anti tholibatun, kamu siswi. Anta tholibatun, kamu siswa. Anti hilyah, kamu hilyah. Anta azam, kamu azam. Hiya tholibatun, dia siswi. Huwa tholibun, dia siswa. Hiya hilyah, dia hilyah. Huwa azam, dia azam. Di sini ana artinya saya, dan anta artinya kamu untuk laki-laki. Kemudian huwa dia untuk laki-laki. Kemudian anti kamu untuk perempuan. Dan hiya dia untuk perempuan. Untuk membedakan tholibun dan tholibatun, mu'annas dan mudzakkar, tholibatun terdapat tak marbutah di belakangnya, sehingga bisa dikatakan mu'annas. Seperti itu untuk membedakannya. Baik, selanjutnya yaitu isim isyarah, yaitu kata tunjuk. Untuk mudzakkar terdiri dari hada dan dzalika. Hada artinya ini untuk laki-laki, dan dzalika itu untuk laki-laki. Kemudian untuk mu'annas terdiri dari hadihi dan tilka. Hadihi artinya ini untuk perempuan, dan tilka itu untuk perempuan. Untuk penggunaannya, hada dan hadihi itu digunakan untuk jarak dekat, sedangkan dzalika dan tilka digunakan untuk jarak jauh. Baiklah, mari kita praktekkan bersama-sama. Tilka hilyah, itu hilyah. Tilka tholibah, itu siswi. Tilka shodiqoti, itu temanku. Dzalika azam, itu azam. Dzalika tholibun, itu siswa. Dzalika shodiqi, itu temanku. Kemudian hada azam, ini azam. Hada tholibun, ini siswa. Hada shodiqi, ini temanku. Kemudian hadihi hilyah, ini hilyah. Hadihi tholibah, ini siswi. Hadihi shodiqoti, ini temanku. Nah, seperti itu ya penggunaannya, anak-anak. Dari sini fahimtum? Alhamdulillah, insyaallah fahimna. Selanjutnya yaitu isim istifham, kata tanya. Yang pertama yaitu ma, artinya apa? Digunakan untuk menanyakan kata benda yang tidak berakal. Contohnya, ma hada, apa ini? Hada kitabun, ini buku. Kemudian, ma hadihi, apa ini? Hadihi mistoraton, ini penggaris. Kemudian hal yang artinya apakah digunakan untuk menanyakan jawaban na'am yang artinya ya, dan la yang artinya bukan atau tidak. Contohnya, hal hada mirsamun, apakah ini pensil? Jawabannya na'am, hada mirsamun, ya ini pensil. Kemudian hal hada mirsamun, apakah ini pensil? Kemudian jawabannya la, hada qalamun, bukan, ini pena. Kemudian man, yang artinya siapa, digunakan untuk menanyakan kata benda yang berakal. Seperti contohnya, man hada, siapa ini? Hada Mahmud, ini Mahmud. Kemudian, man hadihi, siapa ini? Hadihi Mahmudah, ini Mahmudah. Kemudian kata tanya kaifa, yang artinya bagaimana, digunakan untuk menanyakan keadaan. Contohnya, kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Ana bi khairin alhamdulillah, saya baik alhamdulillah. Selanjutnya, untuk kata tanya min aina, artinya dari mana.
digunakan untuk menanyakan datangnya suatu benda. Contoh, min aina anta, dari mana kamu? Ana min Surabaya, saya dari Surabaya. Untuk selanjutnya, tentang mubtada dan khobar. Mubtada adalah kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan khobar adalah kata yang berada setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Contohnya, huwa Faruk, dia Faruk. Dia Hilya, dia Hilya. Anta Umar, kamu Umar. Anti Ruqayyah, kamu Ruqayyah. Ana Mahmud, saya Mahmud. Untuk penjelasannya, khobar dan mubtada harus saling menyesuaikan. Misalnya, jika mubtada berbentuk muzakkar, maka khobar harus muzakkar. Jika mubtada berbentuk muannas, maka khobar harus muannas. Mari kita telaah dan analisis contoh berikut ini. Ya Faruk, huwa Hilyah. Nah, di sini kata hiya harusnya huwa karena Faruk adalah nama laki-laki. Sedangkan kata huwa harus dia karena hiya adalah nama perempuan. Jadi yang benar harusnya huwa Faruk dan dia Hilyah. Baiklah, selanjutnya mari kita mengerjakan at-tadribat, latihan-latihan. Untuk at-tadribul awal, untuk latihan yang pertama, perintahnya arif nafsaka kama fil misal. Perkenalkan dirimu seperti contoh. Al-misal, ana tolibun ismi Azam. Jadi untuk jawaban yang tepat, untuk soal yang pertama, ana tolibun ismi Syafiq. Kemudian yang kedua, ana tolibatun ismi Rofidah. Kemudian jawaban yang ketiga, ana tolibun ismi Mahmud. Lanjut ke at-tadribul tsani. Latihan yang kedua. Perintahnya ikhtar as-sahih mimma bainal qausaini. Pilihlah yang benar di dalam tanda kurung. Untuk soal yang pertama, terdapat huwa. Huwa mudzakkar atau muannas? Huwa mudzakkar. Karena huwa mudzakkar sebagai mubtada, maka khobarnya harus mudzakkar, jadi jawabannya tepat yaitu huwa tolibun. Kemudian soal yang kedua, dia muannas, sehingga jawaban yang tepat yaitu dia Fatimah. Kemudian untuk yang ketiga, ismi nuktah ana tolibah. Karena terdapat keterangan ana tolibah, maka nuktah yang tepat jawabannya yaitu ismi Nabilah. Kemudian latihan yang ketiga, at-tadribus tsalis. Perintahnya ayin al-mubtada au khabar minal kalimati allati tahtaha khattun. Tentukan mubtada atau khabar dari kata-kata yang digarisbawahi. Contoh, anti Aisyah. Yang digarisbawahi anti berkedudukan sebagai mubtada. Untuk soal yang pertama, huwa Ubaid yang digarisbawahi. Ubaid di sini berkedudukan sebagai apa? Yaitu khobar. Untuk yang kedua, hiya Zahidah. Hiya di sini berkedudukan sebagai mubtada karena terletak di depan sebelum khobar. Kemudian yang ketiga, ana Yusuf. Yusuf berkedudukan sebagai khobar karena terletak setelah mubtada. Mubtadanya yaitu ana. Demikian penjelasan dari Bu Guru, semoga kalian bisa memahami ya. Hayya bina nahtim hadhihi dirosah fi hadha sobah bi qiraatil hamdalah. Mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.